Sangat berterima kasihku untuk yang selalu setia dan berikanku semangat hingga diriku bahagia. Saat sedih engkau ada, saat senang menyemangatiku untuk meraih impian. Oh, oh. Sangat berterima kasihku untuk yang selalu setia dan berikanku semangat hingga diriku bahagia. Saat sedih engkau ada, saat senang menyemangatiku untuk meraih impian. Oh, oh. Ahlan wa sahlan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Seni tipografi. Pengertian tipografi. Tipografi adalah suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Sejarah tipografi. Sejarah perkembangan tipografi dimulai dari penggunaan piktograf. Bentuk bahasa ini antara lain digunakan oleh bangsa Viking, Norwegia, dan India Sioux. Di Mesir berkembang jenis huruf hieratia yang terkenal dengan nama hieroglif pada sekitar abad 1300 sebelum Masehi. Bentuk tipografi ini merupakan akar dari bentuk demotia yang mulai ditulis dengan menggunakan pena khusus. Bentuk tipografi tersebut akhirnya berkembang sampai di Kreta, lalu menjalar ke Yunani dan akhirnya menyebar ke seluruh Eropa. Puncak perkembangan tipografi terjadi kurang lebih pada abad 8 sebelum Masehi di Roma, saat orang Romawi mulai membentuk kekuasaannya. Karena bangsa Romawi tidak memiliki sistem tulisan sendiri, mereka mempelajari sistem tulisan Etruska yang merupakan penduduk asli Italia serta menyempurnakannya sehingga terbentuk huruf-huruf Romawi. Tipografi berasal dari bahasa Yunani yaitu typos, yaitu mold, impression, shape, dan graping, yaitu writing dan carving. Tipografi merupakan seni dan teknik dalam menyeleksi dan mengatur font type, font size, line length, line leading, character spacing, dan word spacing untuk ditampilkan dalam suatu aplikasi media. Tujuan daripada tipografi yaitu untuk yang pertama meningkatkan dan mengoptimalkan nilai untuk dibaca. Yang kedua menciptakan hubungan yang kontekstual. Yang ketiga memberikan informasi yang berarti dan menunjukkan hierarki. Yang keempat menciptakan kesadaran dan menunjukkan keberadaan. Serta yang kelima mengkomunikasikan emosi.
Tipografi harus diseleksi dan digunakan dengan sepantasnya. Kita sebagai manusia berkomunikasi melalui apa yang kita lakukan dan yang tidak kita lakukan. Oleh karena itu, tipografi merupakan tool serbaguna untuk menyampaikan informasi. Selain mengkomunikasikan makna sesungguhnya, tipografi juga menyampaikan asal, tujuan, sikon atau lingkungan, dan waktu saat itu. Dalam desain komunikasi visual, tipografi dikatakan sebagai visual language, yang berarti bahasa yang dapat dilihat. Tipografi adalah salah satu sarana untuk menerjemahkan kata-kata yang terucap ke halaman yang dapat dibaca. Peran dari tipografi adalah untuk mengkomunikasikan ide atau informasi dari halaman tersebut ke pengamat. Secara tidak sadar, manusia selalu berhubungan dengan tipografi setiap hari, setiap saat. Pada merek dagang komputer yang kita gunakan, koran atau majalah yang kita baca, label pakaian yang kita kenakan, dan masih banyak lagi. Hampir semua hal yang berhubungan dengan desain komunikasi visual mempunyai unsur tipografi di dalamnya. Kurangnya perhatian pada tipografi dapat mempengaruhi desain yang indah menjadi kurang atau tidak komunikatif. Untuk membuat desain yang indah dan berkomunikasi, tipografi tidak dapat dipisahkan dari elemen desain. Dalam membuat perencanaan suatu karya desain, keberadaan elemen tipografi sudah harus selalu diperhitungkan karena dapat mempengaruhi susunan, hierarki, dan keseimbangan karya desain tersebut. Pengertian tipografi yang sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari bentuk huruf, di mana huruf, angka, tanda baca, dan sebagainya tidak dapat dilihat sebagai simbol dari suara, tetapi terutama dilihat sebagai suatu bentuk desain. Huruf O contohnya tidak saja terbaca sebagai huruf O, tetapi juga terbaca sebagai bentuk lingkaran yang mempengaruhi bidang suatu karya desain. Di mana dan bagaimana seorang desainer meletakkan huruf O tersebut dapat mempengaruhi legitimitas dan keseimbangan karya desain tersebut. Sebagai seorang visual komunikator, desainer komunikasi visual harus dapat membaca dan mengartikan bentuk atau gambaran. Dalam peran sebagai tipografer, seorang desainer harus dapat mengetahui bentuk tipe yang bagaimana yang dapat menunjang arah desain dan meramal reaksi daripada pengamatnya. Bentuk huruf italik dengan warna emas misalnya sangat baik untuk digunakan pada sampul buku roman, dan sebaliknya bentuk huruf roman, sans serif, bold sangat cocok untuk poster-poster politik. Jenis tipografi. Saat ini, tipografi mengalami perkembangan dari fase penciptaan dengan tangan hingga mengalami komputerisasi. Fase komputerisasi membuat penggunaan tipografi menjadi lebih mudah dalam waktu yang lebih cepat dengan jenis pilihan huruf yang ratusan jumlahnya. Jenis huruf yang ribuan, buah karya para type designer, sebaiknya perlu dikenali oleh setiap ahli tipografi. Tugas untuk menghafal yang begitu banyak tersebut merupakan pekerjaan yang tidak mungkin. Agar memudahkan mengenal terhadap berbagai jenis huruf, maka perlu adanya penggolongan atau pengelompokan huruf. Bila diperhatikan dari bentuk struktur gambar, huruf dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu kelompok serif, sans serif, dan fantasi. Fungsi tipografi, yaitu kejelasan bentuk huruf dan keterbacaan, serta klasifikasi rupa huruf. Kejelasan bentuk huruf atau kita sebut keterbacaan adalah tingkat kemudahan mata untuk mengenali karakter atau huruf atau artikel tanpa kerumitan. Ini dapat ditentukan dengan
Yang pertama, desain surat kompleksitas seperti penggunaan siripan, kontras, goresan, dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan warna. Dan yang ketiga, analisis melihat frekuensi huruf dalam kehidupan sehari-hari. Keterbacaan atau readability adalah tingkat kenyamanan atau kemudahan suatu susunan huruf saat membaca yang dipengaruhi oleh satu, jenis huruf. Yang kedua, ukuran. Yang ketiga, pengaturan, termasuk aliran, jarak, kerning, keselarasan, dan sebagainya. Yang keempat, kontras atau warna kontras terhadap latar belakang. Klasifikasi rupa huruf. Dalam beberapa literatur tipografi, font dapat golongannya dalam beberapa klasifikasi yang berguna untuk memudahkan mengidentifikasi jenis huruf. Berdasarkan klasifikasi umum dan sering digunakan, klasifikasi berdasarkan timeline, sejarahnya, dan fungsinya. Jenis huruf yang diklasifikasi menjadi black letter, humanist, old style, transitional, modern, slab serif, display, script and cursive, Roman, script, miscellaneous, dan lain-lain. Silahkan cek font di PC kalian masing-masing. Ini adalah contoh karya tipografi yang saya ambil dari internet, yaitu dengan desain menyusun beberapa huruf dengan berbagai ukuran hingga membentuk sebuah foto seseorang. Dan contoh karya yang ini adalah tipografi yang membentuk lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Dan contoh yang terakhir yang saya berikan adalah karya tipografi, yaitu dengan ide membentuk font atau huruf yang baru. Oke, cukup sampai di sini saja materi kita pada kesempatan kali ini. Bila ingin ada yang disampaikan, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan saya harapkan kalian bisa berkarya dengan materi kita tipografi kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk dapat menyaksikan video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, bismillah, sukari tinggal dikit. Minumnya ini coy. Jangan lupa order.